Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya salam sejahtera untuk kita semua. Tapi sahabat semua, sebelum mulai ya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar setiap update video yang kami berikan sahabat mendapatkan informasi. Oke, lanjut. Kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi sedikit tentang manfaat dari air minum. Ya, air minum sangat krusial di dalam tubuh kita, di mana 75% tubuh kita terdiri dari air. Nah, air yang sehat menentukan kualitas kesehatan kita juga, Bapak Ibu semua ya, teman-teman. Bahwasanya air putih adalah komponen utama yang mengantarkan nutrisi apapun yang kita makan, vitamin, gizi, mineral dan sebagainya, itu bisa terdistribusi dengan baik ke dalam tubuh ketika air yang kita konsumsi cukup. Ya, kalau kekurangan air maka kita akan terjadi dehidrasi dan membuat tubuh kita mudah sakit. Seperti itu. Makanya minum yang cukup 30 ml dikalikan berat badan kita. Nah, itu minimal konsumsi air putih yang bisa kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Kekurangan air berarti merusak sel tubuh kita. Oke. Nah, di depan kita itu saya ambil 3 aja. Ini ada brand nasional, brand lokal, dan yang terakhir adalah air Izaura Alkaline Water. Ya, air Izaura itu adalah air alkalin atau air pH tinggi. Nah, di dalam kandungan Izaura itu banyak kandungan yang memang tidak dimiliki oleh kompetitor atau tidak dimiliki oleh brand lain, yang terutama yang ada di depan saya. Nah, salah satunya yang paling penting adalah antioksidan. Nah, antioksidan adalah komponen utama yang untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Ya, di kala pandemi ini, ya, imunitas sangat diperlukan. Imunitas tubuh, daya tahan tubuh kita itu sangat dipertaruhkan untuk melawan berbagai macam masalah. Ya, baik polusi, virus maupun apapun, itu menyerang pertama kali adalah sistem kekebalan tubuh kita, imunitas. Nah, Izaura itu memiliki kandungan antioksidan yang bisa membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Di lain ada banyak oksigen, heksagonal, low TDS, ya, high pH, tapi dia adapter segala macam. Nah, hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan ya tentang apa sih bedanya air Izaura dengan air yang lain kalau kita uji menggunakan alat. Ya, nah yang pertama, dari kandungan yang bermanfaat ini, Izaura itu bisa membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit ya. Nah, salah satunya itu bisa mah, migrain, kemudian rematik, kemudian asam urat. Bahkan banyak sekali testimoni, sahabat bisa lihat di YouTube maupun di Facebook tentang banyak sekali testimoni tentang penyakit-penyakit yang terkadang tidak masuk akal bisa disembuhkan. Tapi dengan wasilah Izaura bisa terbantukan penyembuhannya ya. Izaura tidak pernah mengklaim bahwasanya dia bisa menyembuhkan. Tapi Izaura adalah air minum yang sehat, bisa membantu meregenerasi sel dengan cepat, sehingga proses penyembuhan jauh lebih cepat. Ya, dia bukan obat, bukan herbal, bukan juga suplemen, tapi air putih yang berkualitas. Oke, nah kita akan coba ya, semuanya masih disegel ya. Hal pertama yang kita akan uji adalah tentang pH ya. Apakah benar Izaura ini adalah air alkali atau hanya air minum biasa yang mengklaim dia alkali? Makanya kita perlu uji ya. Kita akan uji bahwasanya Izaura itu benar-benar air alkali ya, atau air pH tinggi. Karena pH-nya kalau di Skovindo itu antara 9 sampai 10 ya. Cukup tinggi tapi aman ya, nanti kita buktikan. Nah, pertama ya sama dengan di tubuh kita, Bapak Ibu semua, teman-teman, ada 2 sifat, yaitu sifat asam dan basa. Ya, 80% tubuh yang sehat itu harus basa, ya, 20%-nya asam, yaitu di lambung. Ya, makanya asam lambung tidak boleh terlalu tinggi karena dapat membahayakan organ-organ yang lain, ya.
Dia hanya khusus untuk bagaimana mengolah makanan, menghancurkan makanan di dalam lambung kita. Makanya ketika asam lambung tinggi itu menimbulkan masalah lain ya. Banyak penyakit yang diakibatkan oleh asam lambung itu sendiri ya. Nah, di depan kita ada cap yang mana semakin kuning dia berarti semakin asam dan kurang bagus. Ketika tubuh kita asam kita mudah sakit ya. Yang bagus adalah minimal netral, healthy blood atau darah kita itu 7,53 ya. Bisa kita lihat 7,36 ya. 7,36 itu adalah pH darah kita yang ideal ya. Bisa naik bisa turun tapi hanya rank 0,6 aja. Tingkat penaikannya dan penurunannya tidak lebih, karena ada organ kita yang menjaga itu semua ya. Nah, di dalam air putih itu sama ya, ada sifat-sifat juga, ada asam, ada basa, juga ada yang netral gitu ya. Minimal yang kita konsumsi yang bagus adalah netral ya, walaupun pada dasarnya masuk ke dalam lambung juga akan asam ya. Oke, kita pertama coba buka brand nasional ya. Kita akan coba tes pH nya. pH atau potensial hidrogen ya, itu mengetahui kadarnya ya, digolongkan asam atau digolongkan basa atau digolongkan netral. Rizaura sangat penuh sekali ya teman-teman ya. Kita akan coba tetes. Brand nasional, brand lokal, Rizaura ya. Bisa dilihat ya, air brand nasional tergolong netral ya, kurang lebih di angka 7. Ini brand lokal ya, brand lokal masih asam, kurang lebih di angka 6 pH nya. Nah, air Rizaura ini terbukti ya, air Rizaura terbukti alkalin ya, pH tinggi, kurang lebih di angka 9-an. Nah, Rizaura membuktikan bahwa dia air alkali ya, sesuai dengan mereknya, air ber-pH tinggi. Oke, nah dari kualitas air Rizaura ini yang dia sifatnya basa, mampu menangkal radikal bebas ya. Kita akan langsung coba bahwasanya di dalam usus kita itu kadang sangat kotor sekali ya, karena jarang dibersihin. Nah, makanya kita perlu namanya air alkali untuk sebagai detoksifikasi atau membersihkan racun atau kotoran yang ada di dalam pencernaan kita. Nah, sebelum itu, kita akan buktikan ya, air Rizaura itu basa, air brand lokal itu asam. Nah, di dalam lambung kita itu sifatnya adalah asam ya, tidak boleh basa. Berarti ketika kita minum air Rizaura itu berlawanan dengan lambung kita ya, berlawanan karena lambung kita asam. Nah, makanya di dalam kemasan Rizaura, kalau sahabat atau bapak ibu semua teliti, itu ada peringatan hati-hati untuk penderita gangguan fungsi lambung dan ginjal. Nah, ini adalah peringatan Badan POM untuk air yang ber-pH tinggi, bahwasanya tidak semuanya aman. Tapi untuk Rizaura insya Allah aman. Kita akan coba buktikan ya. Saya akan membuat air alkali dengan menggunakan bahan tambahan ya, NaOCl ini untuk menaikkan pH. Nah, dalam waktu sekejap pH sudah berubah menjadi basa. Nah, kita pikir bahwasanya air basa sehat ya kan, padahal tidak semua. Nah, kita bisa uji dengan uji sederhana untuk mengetahui bahwasanya air alkali kita itu aman atau tidak untuk kita konsumsi ya, dengan cara boiling test atau ditiup ya. Silahkan teman-teman ambil pipet ya, kalau misalkan ada yang menawarkan air alkali, silahkan ambil pipet, kemudian tetesin pH dan tiup
Kalau dia berubah dengan cepat berarti dia aman untuk lambung, tidak ada efek samping. Tapi kalau ditiup dia tidak berubah, hati-hati. Nah, itu indikasi memberatkan kerja lambung kita. Lambung akan mengeluarkan sangat banyak sekali asam, sehingga apa? Lambung akan bekerja lebih keras untuk mengasamkan apa yang kita makan, ya. Dan itu akan merusak kerja lambung. Nah, kita akan buktikan. Dari Izaura, air alkali bulatan, ya. Nah, terbukti ya teman-teman semua bahwasanya air Izaura itu adapter, dia berubah jadi kuning, artinya dia sangat cepat sekali menjadi asam, ya. Beda dengan halnya yang alkali yang kita buat, ya, kita tiup sampai lama, bahkan sampai besok pagi pun dia akan tetap seperti ini. Ini yang dikatakan alkalinitas, bahaya untuk lambung, ya. Tapi Izaura sudah dibuktikan bahwa dia netral, ya, cepat adaptasi dengan lambung sehingga dia aman. Pengujian berikutnya adalah tentang antioksidan, ya. Ada yang mengatakan ini adalah uji antioksidan, ya. Kita akan mencoba bagaimana senyawa kimia atau iodin itu apakah bisa dinetralisir atau bisa dilarutkan dengan menggunakan air minum, ya. Nah, tapi ini hanya sekedar uji coba, teman-teman, ya, tidak untuk dikonsumsi setelah diuji coba. Ya, jangan sampai setelah demo airnya diminum, tetap bahaya. Ini hanya ilustrasi aja atau demonstrasinya. Gitu. Nah, di sini ada 3 macam air lagi, ya, sama dengan tadi. Kita akan brand lokal, brand nasional, dan Izaura. Kita akan coba buktikan meneteskan zat iodin, ya, senyawa iodin ini itu kita ibaratkan sebagai toksin, ya, toksin atau racun yang ada atau menempel di dalam pencernaan kita, terutama di usus, ya. Kita bisa lihat, ya, inilah kondisi usus yang sangat kotor, diambil dari sampel orang penderita kanker, ya. Nah, ketika usus ini terlihat kotor seperti ini, nah, maka tubuh kita akan menjadi cepat asam, ya. Tubuh kita cenderung asam ketika pencernaan kita kotor. Nah, disitulah kita mudah sakit. Nah, dengan rutin mengonsumsi air alkali, itu kondisi usus akan lebih terjaga, teman-teman, ya, akan lebih bersih, ya, dibanding dengan ketika tidak mengonsumsi air alkali. Nah, makanya kita disarankan untuk makan buah dan sayur karena sifatnya yang basah atau alkali itu bisa membantu menjaga pencernaan sehat, ya. Ketika ususnya sehat, ususnya bersih, maka tubuh kita atau pH tubuh kita akan kembali normal atau naik kembali sehingga kita bisa berangsur sehat, ya, atau tubuh kita lebih terjaga kesehatannya, seperti itu, ya. Kita coba buktikan, ya. Kita tetesin sama 1, 2, 3, 4. Nah, apakah ketika kita minum air putih itu bisa membantu membersihkan atau tidak air yang kita minum, ya. Kelihatan, ya, ini terlihat kuning, terlihat kuning dan biasa ini air lokal jika terlihat kuning. Nah, Izaura terlihat jauh lebih bening, ya, lebih bersih dibanding dengan yang lainnya. Dalam artian kata, Izaura memiliki kemampuan yang lebih bisa menyerap dibanding dengan air yang biasa, ya.
situ. Itu salah satu pembuktian bahwasanya Izaura bisa membantu membersihkan usus yang tadi, ya ini. Nah, selanjutnya yang paling penting dari air adalah kandungannya, teman-teman, ya Bapak Ibu semua. Di mana di dalam kandungan air inilah yang diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ya, yang paling utama adalah mineral. Mineral dalam air putih sangat diperlukan karena mineral yang terkandung di dalam air itu tidak sama dengan yang ada di daging, di sayur ataupun di makanan yang lain. Ya, kita hanya bisa dapatkan mineral ini dari air minum. Makanya air minum harus mengandung mineral. Ya, tidak boleh air kosong. Ya, terlalu sering boleh dikonsumsi tapi tidak boleh terlalu sering. Kalau terlalu sering minum air yang tanpa mineral, ya yang terjadi pengkeroposan tulang, ya beberapa organ tidak bisa bekerja secara normal seperti itu. Tapi kita harus mengonsumsi yang ada mineralnya, tapi dalam jumlah yang aman dalam jangka panjang, ya tidak boleh terlalu tinggi karena terlalu tinggi efeknya bagus sebentar tapi ada organ lain yang diancam seperti ginjal. Ya, ginjal fungsinya adalah menyaring, ya menyaring mineral, partikel atau apapun yang akan diolah di dalam tubuh kita akan dipisahkan atau disaring oleh ginjal. Nah, ginjal kita akan mendistribusikan mana yang penting, mana yang enggak akan dibersihkan. Nah, semakin banyak kerjaan ginjal maka kerjanya akan jauh lebih berat. Makanya kita mengonsumsi air dengan mineral yang cukup, ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya standar dan tidak berbahaya seperti itu. Oke, kita geser dulu. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba melihat kandungan atau kandungan mineral yang ada di dalam air yang ada di depan kita, ya. Ini air bernasional, ya cukup terkenal dari botolnya, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah tahu ya mereknya apa. Saya tidak bisa menyebutkan karena saya juga tidak membandingkan, saya hanya mengedukasi, ya membedakan aja antara air kemasan A dengan yang lainnya seperti itu, ya. Karena semua air yang ada di depan saya ini semua sudah berizin, ya berizin edar, artinya sudah diperhitungkan. Tapi setiap merek pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing, ya. Saya akan menonjolkan tentang Izauranya, ya seperti itu. Nah, kita akan coba melihat ukuran atau total mineral dengan menggunakan alat namanya TDS meter, ya. Bisa dilihat, ya 0. Kita akan lihat dari ujung sini, ya. Izaura kurang lebih di angka 36. Nah, 36. Oke, kembali 0. Kita akan lihat brand lokal. $62. Kemudian terakhir brand nasionalnya lumayan di atas 100, ya 139. Ya, ini Izaura di angka 30-an, brand lokal di antara 60-an, kemudian brand lokalnya di angka 100 lebih, ya 139-an. Ya, beda-beda padahal sama-sama bening, ya. Ini adalah kandungan mineral. Mana air yang bagus dikonsumsi atau aman menurut Profesor Robi Sugianto itu bahwasanya air yang aman dikonsumsi dan minim resiko adalah di angka 30, ya di antara 15 sampai 50 itu aman dikonsumsi untuk jangka panjang, ya resikonya lebih rendah dibanding yang di atas 100, ya yang di atas 100 atau di atas 50 itu resikonya ada, ya lebih besar dibanding dengan yang di bawah dari 50. Nah, tidak boleh di bawah 15 karena di bawah 15 artinya dia mineral,
tanpa mineral, terlalu rendah mineralnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi setiap daerah itu TDS-nya beda-beda, ya standarisasi air minumnya beda-beda. Boleh jadi di suatu daerah TDS 200-300 aman dan sangat bagus sekali. Di daerah lain TDS di angka 50 sudah bahaya, ya tergantung kandungan atau komposisi dari mineral itu sendiri. Nah, tapi yang aman ketika ada bahaya pun di angka 50 itu masih aman dan tubuh masih bisa menetralisirnya. Seperti itu, ya. Nah, kita akan coba lihat seperti apa isinya. Tadi kan angka, ya. Saya tidak menguji semua, ya, perwakilan aja yang cukup terkenal. Ada brand nasional dengan Izaura. Itu bedanya seperti apa, ya, kandungannya. Ya, kita akan menggunakan alat namanya electrolyzer. Electrolyzer fungsinya adalah untuk memuai padatan atau larutan atau mineral yang terkandung di dalam air. Ya, dia akan memuai sama halnya dengan ginjal. Ginjal kita akan memuai, memisahkan antara mineral atau partikel yang mau dipakai atau diolah menjadi nutrisi atau untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, sama dengan alat ini akan mengeluarkan, ya, nanti kita akan perlihatkan. Oke, kita akan tunggu sebentar sembari proses, ya, kurang lebih 1 menit kita sudah bisa melihat bedanya antara air yang umum, air yang biasa dengan air Izaura itu seperti apa perbedaannya. Oke, nah mulai terlihat ya reaksi dari alat ini itu yang memuai. Nah, ini yang terjadi di dalam tubuh kita, metabolisme namanya. Kenapa tubuh kita itu bisa panas, bisa hangat, kemudian kenapa ketika kita buang air kecil itu kok bisa panas? Dari mana asal pemanasnya? Yaitu ginjal kita lah yang membantu untuk memanaskan itu semua. Makanya kalau ginjalnya sudah didonorkan atau sudah pindah tangan itu biasanya orangnya pucat dan mudah sakit karena panas tubuhnya sudah mulai berkurang. Oke, cukup. Kita bisa lihat teksturnya dingin, ya, tidak ada endapan, kuning jernih, artinya adalah mineral yang bermanfaat, ya, ada mineralnya. Nah, kita bisa lihat ini brand nasional, ya, sangat panas, teksturnya sangat kotor sekali, ya teman-teman, ya. Dan ini yang dikonsumsi banyak orang, ya. Apakah ini bahaya, Pak? Jangka panjangnya mungkin bisa jadi bahaya, tapi kalau tergantung aktivitas juga, kan. Kalau aktivitas fisik kita bagus, ya akan terolah dengan baik. Cuma kalau kita kurang aktivitas, ya itu akan menjadi penimbunan gitu. Nah, ini ibaratnya adalah saringan ginjal. Nah, ini mineral atau endapan, bisa jadi ini bermanfaat, bisa jadi ini bahaya, ya, sangat kotor sekali seperti itu. Nah, ini yang dikerjakan oleh ginjal kita. Nah, kita bandingkan dengan Izaura, ya, dia tetap bersih tanpa endapan seperti itu. Nah, bedanya Izaura juga dingin, ini panas, ya. Kita bisa coba uji suhu, ya. Izaura cuma di angka 27,4 derajat Celcius.
ya. Ini di angka 44,4, mungkin lebih ya, masih naik ya. Tapi paling tidak kita membandingkan bahwasanya air Izaura lebih dingin dibandingkan dengan nasionalnya. Nah, itu penjelasan sedikit tentang air Izaura. Bahwasanya air Izaura banyak sekali manfaat. Nah, yang saya tunjukkan adalah hanya gimmick marketing, yang mana ini menunjukkan bedanya secara mudah Izaura dengan air yang lain ya. Untuk lebih pastinya, Izaura sudah diteliti atau sudah di labor dan hasilnya cukup fantastis, sangat bagus sekali ya. Bahkan medis juga merekomendasikan ya, laboratorium juga merekomendasikan bahwa kandungan air Izaura sangat bagus sekali ya. Mungkin itu teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi jangan lupa dukung channel ini supaya terus berkembang ya, bisa membantu tim kita semua untuk terus berkarya bagaimana mensukseskan anak bangsa ya. Terima kasih dari saya, salam Izaura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.